Halo, selamat pagi teman-teman MIPA. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran MIPA untuk pemula. Baik, hari ini kita akan mempelajari keragaman Indonesia. Indonesia memiliki keragaman budaya. Seperti yang diketahui, Indonesia adalah negara kepulauan. Indonesia memiliki 34 provinsi. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya mulai dari suku, bahasa, hingga kebudayaan rumah adat. Nah, hari ini kita akan mengetahui mengenai rumah adat. Baik, mari kita pelajari bersama terlebih dahulu keragaman rumah adat yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita akan menuju ke Pulau Sumatera. Nah, di Sumatera Barat ada satu rumah adat, namanya Rumah Gadang. Rumah Gadang identik dengan tiangnya berbentuk seperti lancip di sini. Ya, rumah ini banyak di Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, kita akan menuju Kalimantan. Ini namanya Rumah Betang. Rumah Betang banyak ditemui di Kalimantan Tengah. Rumah Betang berbentuk panjang. Baik, selanjutnya kita akan pergi ke Pulau Sulawesi. Tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan atau di sebuah kota yang disebut Toraja. Di daerah Toraja ada satu rumah adat yang khas yang disebut dengan rumah tongkonan. Nah, unik bukan? Baik, kita menuju berikutnya. Kita menuju ke Indonesia bagian timur. Nah, ini mungkin sering teman-teman lihat. Ini disebut rumah Honai. Rumah Honai banyak di Provinsi Papua. Atapnya berbahan jerami. Baik, selanjutnya kita ke Provinsi Bali. Teman-teman pernah berlibur ke Bali? Pasti sering lihat rumah ini. Ya, rumah ini rumah adat Bali. Khas dengan bentuk seperti gapura, tempat beribadah. Berikutnya, nah, ini adalah rumah joglo. Rumah joglo banyak ditemui di Pulau Jawa. Namun, kali ini kita akan membahas rumah joglo dari Provinsi Jawa Tengah. Nah, teman-teman pasti sering menemui ini karena teman-teman belajar di Pulau Jawa. Baik, sebelum kita membahas rumah joglo yang menjadi pokok bahasan kita perhatikan terlebih dahulu video pembelajaran berikut ini. Rumah adat joglo adalah rumah adat yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Rumah adat joglo berbahan kayu. Rumah joglo beratap unik. Atapnya berbentuk seperti gunung. Atap rumah joglo bergenting tanah liat berwarna merah. Rumah joglo selalu bertiang 4. 4 tiang itu bernama Sokoguru. Ruangan dalam rumah joglo berjumlah 3 bagian, yaitu pendopo,
Pringgitan, dan omah jero. Bagian luar rumah joglo berpagar bambu dan bertinggi kurang dari 1 meter. Rumah adat joglo selalu berjendela besar dan berjumlah banyak. Baik, teman-teman, kalian baru saja menyaksikan video tentang ciri-ciri rumah joglo. Lalu, berikut ini adalah narasinya. Saya akan bacakan sekali lagi agar teman-teman lebih paham. Baik, perhatikan. Ciri-ciri rumah joglo. Rumah joglo adalah rumah adat yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Rumah adat joglo berbahan kayu. Rumah joglo beratap unik. Atapnya berbentuk seperti gunung. Atap rumah joglo bergenting tanah liat berwarna merah. Rumah joglo selalu bertiang 4. 4 tiang itu bernama Sokoguru. Ruangan dalam rumah joglo berjumlah 3 bagian, yaitu pendopo, pringgitan, dan omah jero. Bagian luar rumah joglo berpagar bambu dan bertinggi kurang dari 1 meter. Rumah adat joglo selalu berjendela besar dan berjumlah banyak. Nah, setelah saya membacakan narasi ini kembali, saya minta teman-teman untuk mendeskripsikan kembali ciri-ciri rumah joglo. Nah, inilah deskripsi rumah adat joglo. Yang pertama, berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Berbahan kayu, beratap unik. Atapnya berbentuk seperti gunung. Bergenting tanah liat, berwarna merah. Bertiang 4. Bernama Sokoguru. Berjumlah 3 bagian. Berpagar bambu. Bertinggi kurang dari 1 meter. Berjendela besar. Ya, teman-teman, itulah deskripsi rumah adat joglo berdasarkan video pembelajaran yang telah kita saksikan sebelumnya. Bisakah teman-teman perhatikan kata-kata bercetak tebal? Ya. Apa saja kata-katanya? Berasal, berbahan, beratap, berbentuk, bergenting, berwarna, bertiang, bernama, berjumlah, berpagar, bertinggi, dan berjendela. Baik, apakah teman-teman memperhatikan?
bahwa ada yang terus-menerus berulang. Ya, itu adalah imbuhan ber. Baik, imbuhan ber akan menjadi pembahasan imbuhan kita hari ini. Baik, imbuhan ber pada hari ini yang akan kita bahas adalah yang berarti yang pertama, mempunyai. Berikutnya, memakai. Ini dua makna dari imbuhan ber. Namun masih ada arti yang lain. Untuk saat ini kita belajar dua makna. Yang pertama, mempunyai, dan kedua, memakai. Coba perhatikan kalimat berikut. Kalimat berikut ada di narasi. Contoh, yang nomor 1. Rumah joglo adalah rumah adat yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Untuk mengetahui apa makna imbuhan ber dalam berasal, berikut caranya. Berasal dari imbuhan ber dengan kata dasar asal. Apa arti asal? Teman-teman bisa menggunakan kamus daring yang banyak sekali bisa Anda search di Google. Ya. Lalu setelah mengalami proses imbuhan menjadi berasal, makna yang timbul adalah mempunyai. Karena ini berasal, mempunyai asal. Berikutnya contoh nomor 2. Sama, kalimat ini ada di ciri-ciri rumah adat joglo. Rumah adat joglo berbahan kayu. Baik, perhatikan sekali lagi. Rumah adat joglo berbahan kayu. Untuk mengetahui apa arti berbahan, kita akan mencari terlebih dahulu kata asalnya. Berbahan merupakan berasal dari imbuhan ber dan kata dasar bahan. Sama seperti tadi, untuk mengetahui arti kata dasar, teman-teman bisa menggunakan kamus daring. Sehingga bahan, setelah Anda mengetahui artinya, Anda akan mendapatkan makna berbahan, yaitu memakai bahan. Contoh berikutnya sama, dari narasi ciri-ciri rumah adat joglo. Dalam narasi tersebut atau video pembelajaran tersebut terdapat kalimat rumah adat beratap unik. Nah, sama caranya untuk mengetahui imbuhan atau makna imbuhan yang ada di dalam kata beratap. Caranya adalah beratap berasal dari imbuhan ber ditambah kata dasarnya atap. Nah, sama, gunakanlah kamus untuk mengetahui arti atap. Dan diketahui makna yang timbul dari ber plus atap menjadi memakai atap. Teman-teman paham? Baik. Berikutnya sama. Atapnya berbentuk seperti gunung.
atapnya berbentuk seperti gunung. Baik, berbentuk merupakan kata bentukan atau imbuhan yang berasal dari ber ditambah kata dasar bentuk. Gunakan kamus untuk mengetahuinya, maka artinya adalah mempunyai bentuk. Baik, teman-teman sudah paham? Baik, untuk berikutnya, gunakanlah kata atau kalimat yang ada dalam narasi berikut ini, lalu tentukanlah makna imbuhan ber dalam kata yang bercetak tebal. Setelah kalian memahami atau mengerti mengenai arti imbuhan ber, saya meminta teman-teman untuk membuat teks sederhana satu paragraf yang menceritakan ciri-ciri rumah adat dari negara asal teman-teman. Gunakan imbuhan ber seperti dalam teks narasi ciri-ciri rumah joglo. Silakan kerjakan. Setelah selesai, saya minta teman ada yang mewakili untuk membacakan mengenai ciri-ciri rumah adat dari negara asal teman-teman. Baik, terima kasih.